Oke guys, kembali lagi bersama saya Julian di channel Gitar Second JKT. Nah, hari ini saya lagi kedatangan tamu dua gitar istimewa guys. Dimana gitar ini memang tidak beredar untuk pasar Indonesia ya guys. Nah, pasti teman-teman menanya-nanya kan dan penasaran gitar apa nih yang sedang saya pegang ini. Nah, untuk yang pertama, gitar yang di tangan sebelah kiri saya ini gitar Mitchell MD300S guys. Nah, dan untuk yang di tangan kanan saya ini Washburn seri D11TR guys. Nah, mungkin saya akan mengulas spesifikasi satu persatu dari gitar ini ya guys. Nah, untuk pertama mungkin saya akan membahas review dari gitar Mitchell MD300 dulu ya guys. Nah, gitar Mitchell MD300 ini guys, jadi dia dibuat masih satu perusahaan dengan PT Semik Indonesia guys, dimana perusahaan pabrik tersebut ada di Cilengsi guys. Nah, untuk gitar ini kalau saya lihat dari nomor serial numbernya dia keluaran tahun 2009 guys. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mengulas spek dari gitar ini ya guys. Oke. Untuk pertama, gitar ini guys, bentuk body tipenya adalah Dreadnought guys. Mungkin yang dengan kita sering dengar yang familiar seri Folk atau Jumbo ya guys ya, kalau misalkan teman-teman sering dengar yang lebih familiar. Nah, untuk topnya ini sudah menggunakan spesifikasi kayu topnya solid spruce guys. Nah, untuk back end side nya dia sudah memakai kayu spesifikasi rosewood guys. Nah, saya cerita sedikit nih. Jadi untuk saat ini kayu rosewood sudah agak mulai jarang dan langka ya guys. Nah, makanya untuk saat ini mungkin gitar udah sedikit jarang yang menggunakan back end side rosewood nih guys. Saya juga nggak tahu entah sampai kapan. Misalkan ini yang jelas yang sekarang yang saya perhatikan nih, back end side untuk spesifikasi rosewood udah mulai jarang nih guys. Dan pas saya telusur saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memang biasa ngerti dalam penjualan bidang gitar, dia sih memberikan info seperti itu guys. Pesan saya pas saya bilang, oh saya sudah jarang menemukan spesifikasi kayu yang back end side nya menggunakan kayu rosewood. Nah, untuk neck nih guys, untuk neck dia menggunakan spesifikasi kayu mahogani guys, mahogani. Nah, untuk dryer dia menggunakan diecast. Nah, untuk head neck guys, dia dilapis kayu serat rosewood guys. Nah, untuk fingerboard dia menggunakan spesifikasi kayu rosewood. Untuk bridge juga menggunakan spesifikasi kayu rosewood. Dan untuk saddle nut sama pin bridge dia masih menggunakan berbahan plastik nih guys kalau saya lihat. Nah, mungkin untuk kita cek sound sedikit ya guys ya, untuk tahu karakter gitar ini. Tapi saya cek sound cuma pakai alat mikrofon klip doang nih guys ya. Mungkin hasilnya ya nggak terlalu maksimal seperti di direct atau di todong atau pakai sound card ya guys. Oke, saya sedikit cek sound dengan gitar ini ya guys.
Jadi gitar ini Mitchell sekali lagi tidak dijual untuk pasar Indonesia ya guys, tapi Mitchell ini dituju buat pasar ekspor, yaitu pasar Eropa guys. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di eBay, Amazon ya, mungkin keluar nih guys Mitchell seri ini guys. Oke, mungkin cukup sekian reviewan untuk gitar Mitchell. Nextnya kita akan mereview gitar Washburn ya guys. Misalnya saya taruh dulu di stand. Oke. Nah, ini menarik nih guys. Sekarang yang lagi saya pegang yaitu gitar Washburn seri D11 TR guys. Dimana gitar ini dibuat tahun 91-an guys. Dan ini gitar masih handcraft guys. Sedikit saya mengulas ya, maksudnya saya memberi informasi apa sih yang dimaksud dengan gitar handcraft. Nah, jadi guys, kalau gitar handcraft ini guys, si luthier pembuat ini guys masih menggunakan alat tradisional guys, tidak menggunakan terlalu alat yang seperti sekarang mesin-mesin modern. Nah, makanya dia nih dibuat gitar ini memang masih manual guys, lebih ke 80% mungkin ya memang pembuatan dari tangan atau manual. Nah, maklum guys, ini kan juga gitar-gitar udah tua. Nah, gitar Washburn seri D11 TR ini langka guys, udah sangat jarang juga, bahkan memang ini tidak masuk di pasar Indonesia. Mungkin beberapa yang ada di gitar di Indonesia yang banyak yang saya pernah temuin beberapa kali mungkin seri D10 guys, tapi ini D11 TR. Nah, pasti penasaran kan spesifikasi yang ditopang dalam gitar Washburn D11 TR ini. Nah, oke guys, sekarang kita ulas guys. Untuk topnya guys, topnya ini dia menggunakan spesifikasi kayu ASR Mountain guys. Nah, untuk top, back and side saya lihat kayu seratnya ini sama nih guys. Karena saya sangat sulit juga nih guys, jujur guys. Saya searching karena saya baru ngeliat nih serat gitar serat kayu seperti ini guys. Jadi saya memang kurang tahu nih serat kayu apa nih. Nah, akhirnya saya searching, saya agak susah juga. Mungkin di YouTube juga ada yang review, tapi belum ada guys yang orang Indo, tapi yang review orang-orang luar negeri semua. Nah, makanya saya akhirnya dapat info juga kan, akhirnya saya lihat spesifikasinya top, back and side-nya ini ASR Mountain guys. Nah, untuk neck-nya nih guys, neck-nya dia menggunakan kayu mahogani guys, Nah, untuk head neck-nya nih guys, seperti biasa nih dia dilapis kayu rosewood nih guys. Kalau saya lihat seratnya, serat rosewood. Nah, fingerboard juga rosewood, bridge rosewood. Nah, pin bridge nih guys, pin bridge ini sudah di upgrade sepertinya guys menjadi pin bridge yang logam. Nah, untuk saddle nut masih plastik nih guys, masih dipakai plastik. Nah, oke, untuk sekarang mungkin kita akan ngecek soundnya sedikit ya guys ya, supaya tahu karakter gitar ini itu seperti apa. Oke guys ya. Nah, jadi untuk gitar ini memang bobotnya memang berat sih guys, memang agak presisi juga. Dan untuk neck masih lurus, masih aman, setting juga udah di setup enak. Nah, untuk minus dari gitar ini paling ada ding aja nih guys, ding crash di bawah top nih guys. Jadi kayak lapisan catnya ada yang terkelupas, tapi nggak jadi masalah. Yang penting gitar ini nggak bolong nggak atau apa. Maklum guys, gitar tahun 91 kalau kita hitung sekarang itu udah sekitar usianya udah sekitar 30 tahunan guys. Tapi dengan kondisi seperti ini menurut saya masih worth it untuk dipakai, karena untuk gitar-gitar yang seperti ini yang saya pegang sebenarnya
walaupun kondisinya kurang mulus atau gimana, tapi kalau buat untuk para player yang mencari sound, pasti mereka nggak terlalu mempermasalahin. Karena kalau saya pribadi pun, kalau gitar yang pertama yang saya cari sound guys, kedua memang gitar masih nggak ada mungkin nggak apa-apa minus pemakaian, tapi yang menurut saya nggak ngaruh ke perform suara si dua gitar tersebut ini. Nah, dan saya juga nggak mungkin guys jual gitar yang memang, karena saya kan penjual, jadi saya juga nggak mau ngecewain kalian-kalian. Nah, jadi kesimpulan dari dua gitar ini, gitar yang nggak ada di pasaran di Indonesia, kalian bisa milih nih guys, pengen meminang yang seri Washburn atau yang MD 300S. Nah, untuk harga guys tentu berbeda guys, karena Washburn juga rare item ya, dia ya memang sudah sangat langka di Indonesia, mungkin juga jarang, nggak banyak juga orang yang punya untuk seri ini ya. Untuk seri udah mulai langka, dia agak lebih mahal nih guys dibanding ini. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran pengen tahu harganya berapa, nah teman-teman langsung bisa aja langsung masuk ke cek Instagram saya nih, gitar_second, yang di profil gitar second JKT. Nah, mungkin hidup memang pilihan guys, tapi belilah sesuatu barang yang memang menurut kalian sesuai dari hati kalian. Nah, untuk misalkan bang, saya pengen nyobain dulu nih gitarnya, saya mau tahu karakter soundnya gini, monggo guys pengen ke rumah dulu. Dan misalkan kalian pengen nyoba nggak serak atau nggak klop dengan barang yang saya jual, ya saya juga nggak harus ketika datang ke rumah harus membeli. Yang penting saya tekanin di sini silaturahminya guys, karena saya sadar saya jual barang-barang tua ya kan, pasti teman-teman juga punya spesifikasi kualifikasi untuk diri teman-teman masing-masing. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya guys ya review gitar dari saya. Nah, untuk yang baru gabung nih dan nongkrong di channel YouTube Gitar Second JKT, bantu like, comment, share, and subscribe ya guys, karena agar channel ini semakin berkembang dan saya makin semangat buat konten lagi guys. Oke, cukup sekian dari saya. The nextnya kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya guys. Bye bye.